Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini, juga bersama sekali lagi bersama dengan Donitan ya dari Gerak Hamualaf. Eh, Semoga menjadi bahan-bahan pencerahan juga bahan-bahan renungan buat Ikhwan Villa semuanya ya. Nah, ini lagi diundang juga sama Kodonitan untuk kita bareng-bareng eh, mengulas ya, mengulas dan memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran ya. Nah, ini eh, materinya ini yang masih gua belum tahu ini kok. Kira-kira maunya apa nih kok materinya nih? Loh, lu mau nanya apa? Hah? Lu mau nanya apa? Oh iya, gua mau nanya apa ya? Masih nih. Hostgator ini namanya. Jadi gini, enggak kalau gua ngomong sama lu jadi bingung gua. Hah? Namanya hostgator itu. Enggak jadi gini ya. Ini gue mau bahas tentang masalah banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa gue pengen menjawab tuduhan tentang Muslim menyembah Ka'bah atau menyembah Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad, ya, atau dikatakan bahwa uh, menyembah batu. Ya, ada sih hadisnya yang Uh, mencium batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa gitu ya. Iya, Itu dulu. boleh itu dulu. Jadi kita gini, bahwa ini kan kita coba mau menjawab tuduhan-tuduhan mereka tentang masalah dasar Islam ini cuma penyembah batu, penyembah Ka'bah, kan begitu kan. Setahu gua itu adalah Ka'bah itu sebagai penentu arah sholat, ya kan. Bukan objek yang disembah. Iya. Gitu. Nah, kira-kira menurut Kodondi gimana nih kok? Oke. Kalau yang pertama, kalau yang banyak orang bilang kalau Islam itu menyembah batu menghapus dosa gitu kan. Nah, Gitu iya, kan? betul. Sekarang gua nanya, apakah bisa batu nyembah dosa gitu kan? Batu nyembah dosa. Kok nyembah dosa, menghapus dosa. Batu menghapus dosa. Apa benar batu bisa menghapus dosa gitu kan? Oh, nggak bisa. Sekarang kira-kira pertanyaannya, yang menghapus dosa orang yang mencium batu Hajar Aswad itu batunya atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Kira-kira siapa yang menghapus dosanya? Siapa? Ya, Allah lah. Allah ya. Iya. Kita bilang Allah, tapi mungkin mereka nggak percaya gitu kali ya. Iya. Makanya kalau nggak percaya, kita lihat ayat ini. Tadi kok udah bukain mana? Nah itu, bacain dah. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Iya. Oke. Tetapi seorang daripada serafim ya ini, itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, serafim itu apa? Seperti malaikat lah. Iya. Ya. Terus dia mendapatkan aku ini siapa? Nabi Yesaya. Iya. Ya kan? Terus serafim itu di tangannya ada bara. Menyentuhkan kepada mulutku apa? Bara kan? Bara itu apa? Batu kayak kan? Batu yang ada apinya gitu lah ya. Terus menyentuh bibirnya Yesaya. Terus maka kesalahanmu maksudnya kesalahan siapa? Kesalahan Yesaya. Telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, yang menghapus dosanya Yesaya ini apakah serafim? Ya, pertama, apakah batu baranya atau apakah Hashem, Tuhan gitu? Menurut itu siapa? Kira-kira. Kalau dari sini, ya kalau dari sini bahwa batu itu yang menghapus dosanya. Yakin? Ya kalau ngeliat dari bahasa ininya ya. Ya, enggak dengan logika dong, dengan logika. Kalau dengan logika, misalkan bahwa ini adalah perintah, ya kan? Kalau saya ini kita bicara logika ya. Serafim ini adalah malaikat, diperintahkan untuk kepada Yesaya, ya kan? Bahwa ini adalah cara, maksudnya ini kayak diberikan apa? Ini loh, jika engkau mau melakukan ini, bahwa engkau akan ditebus dosanya oleh Allah. Ya, jadi yang menghapus dosa Yesaya siapa? Allah. Di sini kalau kita baca dengan logika berarti yang menghapus dosa kan Hashem. Iya, Hashem. Atau Allah. Iya. Atau Elohim gitu kan. Sekarang kalau mereka punya ayat seperti ini, ya, teman-teman Kristen mungkin yang menyimak ini, kalau menjawabnya batu, nah berarti
berarti apa? Berarti senjata makan Tuhan. Betul. Kalau mau serafim yang mengampuni dosa atau menghapus dosa juga nggak mungkin. Berarti yang menghapus dosanya Nabi Yesaya, teman-teman Kristen pasti harus jawabnya siapa? Tuhan, gitu kan? Nah, begitu juga dengan batu hajar aswad. Yang mencium batu hajar aswad itu dianggap menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Jadi yang dianggap sebagai apa ya? Istilahnya yang dianggap sebagai musabab lah ya, sebab dihapusnya dosa orang yang mencium batu hajar aswad itu adalah upayanya. Upayanya si orang ini datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk mencium batu hajar aswad. Kenapa orang mau bersusah payah ya datang ke batu itu untuk mencium? Karena apa? Karena hanya sunnah. Ya. Ada hadis juga kan, sahabat Umar bin Khattab kan, radhiyallahu anhu kan juga berkata, kalau saja saya tidak melihat Nabi mencium kamu ini maksudnya batu hajar aswad, aku tidak akan mencium kamu. Jadi maksudnya apa kalau begitu? Hanya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Bahwa kan kalau Nabi kan pasti lebih tahu lah batu hajar aswad itu asalnya dari mana, kemuliaannya bagaimana, yang menurunkan siapa, gitu kan pasti Nabi lebih tahu. Makanya Nabi sampai mencium gitu. Ya. Ini sahabat juga mengikuti Nabi mencium hanya karena mengikuti sunnah Nabi gitu. Nah, kalau yang mengkritisi mencium batu hajar aswad itu menghapus dosa, nah coba dipikirin yang menghapus dosa siapa? Batunya atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, coba cek ayat-ayat ini. Kira-kira jawabannya siapa yang menghapus dosa Nabi Yesaya gitu? Ini batu bara. Batu bara. Nah, istilahnya bibirnya. Nah, kesalahan dihapus, dosa dia ampuni, coba. Masa batunya menghapus dosa kan nggak mungkin. Ya. Dengan logika akal sehat, ini pasti jawabannya harus siapa? Makanya tadi kan gue bilang kalau menurut apa yang dibaca di sini, seperti pemikiran mereka nih, kepada menuduh yang menuduh tentang Islam. Oh, kalau menggunakan standar mereka, iya itu maksud saya. Harusnya batu yang menghapus dosa harusnya. Gitu kan? Karena ini standarnya mereka yang gue pakai. Tapi kalau secara logika, secara logis, dengan apa yang diajarkan di sini bahwa ini sebenarnya Allah yang ini. Iya. Dan di sini juga ada di surat Al-Baqarah 115. Ya kan? Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Nah, terus di Al-Baqarah 144, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dan dari Tuhannya. Dan Allah berkali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya gini. Benar. Jangan disenggol-senggol mic-nya. Oh, emang nggak bunyi? Enggak kesenggol-senggol. Udah. Oke. Okay. Jadi intinya gini, bukan penyembahan batu tapi inti dari ajaran itu. Gitu kan maksudnya kok? Ya, kalau tadi yang dibacain di surat Al-Baqarah itu sebenarnya lebih mengarah kepada kiblat. Iya. Kalau ini beda, ini konteksnya mencium batu menghapus dosa, ini yang sering dituduhkan nih. Iya. Nah, suruh mereka baca ini, kita tanya yang menghapus dosa, yang mengampuni kesalahan Nabi Yesaya itu siapa? Batu bara, serafim, atau Hasem gitu aja. Oke? Kalau ada yang bilang batu bara, nah berarti senjata makan Tuhan gitu. Iya, maksudnya gue kan gini, ini orang-orang pada ke Ka'bah nih. Terus cium batu hajar aswad nih, ya kan? Itu kan istilahnya batu dari surga, ya. Terus kenapa emang? Kalau misalkan kita tuduhkan nih, misalkan kayak ada ibadah Jumat Agung, ya kan? Adanya penciuman salib pada saat, ciuman salib, jalan salib itu kan ada tuh ininya cium salib. Nah, itu juga gue bilang berhala, tapi mereka mengatakan bahwa enggak, itu maksudnya bahwa mengenang tentang masalah begini segala macam begini. Tak sama aja kecintaan. Kecintaannya. Kerinduan. Apa perbedaannya? Iya. Saya tanya apa perbedaannya? Iya benar. Ya kan? Buat apa? Lu cium sampai yang di mana? Di mana tuh? Kalau seandainya apa de la Rosa? Apa? Jalan Sengsara. Ya kan? Yang ke Golgota. Iya, yang perjalanan kesengsaraan Yesus itu. Ya kan? Nah itu kan ada orang-orang yang cium temboknya, cium ininya. Iya. Nah, kenapa nggak dituduhkan bahwa itu adalah menyembah?
Enggak, ini konteksnya bukan menyembah, tapi lebih ditujukan kepada penghapusan dosanya. Jadi orang-orang di luar Islam itu berpikir bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Ya udah, itu kan tuduhannya kan. Larinya ke sini aja. Nah, udah sini aja, nggak usah mana-mana gitu. Oke, yang kedua mengenai apa? Kiblat tadi ya. Ka'bah. Juga banyak tuduhan bahwa Muslim menyembah Ka'bah, gitu kan? Ya, itu maksud gua tadi. Oke, sekarang kalau Ka'bah itu kan hanya kiblat. Kiblat itu hanya arah. Umat Yahudi ya, itu juga punya kiblat. Iya. Kemana? Ke bait suci, bait suci. Bait suci yang ada di Yerusalem. Islam punya kiblat kepada Ka'bah. Justru yang punya kiblat itu adalah ciri-ciri agama yang monoteis. Nah, sekarang kalau Kristen kiblatnya kemana? Kemana-mana. Ke atas kata langsung ke Bapa katanya, atau Kristus gitu katanya. Ya, katanya. Iya, tapi kan kiblat kan arah. Ya. Jadi arahnya kemana-mana. Ya, jadi kalau kiblat di dalam Islam itu hanya arah untuk apa? Untuk persatuan. Iya. Jadi Muslim dimanapun, semuanya yang sholat itu menghadapnya ke Ka'bah, karena itu untuk persatuan. Sekarang ada tuduhan lagi Muslim menyembah Ka'bah, batu Ka'bah gitu kan. Ada lagi yang bilang bahwa menyembah Ka'bah dengan cara tawaf gitu kan, mengelilingi kan. Nah, sekarang gini. Kalau memang Ka'bah itu dianggap disembah oleh umat Islam, Ka'bah itu boleh diinjak-injak nggak kalau sesembahan? Kalau sesembahan. Kalau dianggap Islam menyembah Ka'bah, berarti dianggap Ka'bah ini Tuhan, boleh nggak Ka'bah itu diinjak-injak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Lah buktinya Ka'bah diinjak-injak. Iya. Kalau ganti penutupnya kan? Iya. Kan ada yang naik ke atas. Ya kalau saja memang itu Tuhan nggak boleh diinjak. Iya. Dulu Bilal juga naik ke atas azan di situ kan. Nah, jadi bukan berarti kalau kita mempunyai kiblat terus apa yang ada di kiblat itu terus dianggap dijadikan Tuhan gitu, bukan. Gue pernah ngobrol kan sama Rabbi Tovia Singer kan. Rabbi Tovia Singer orang Yahudi ngomong begini. Christians who say orang Kristen yang mengatakan that Muslims worships black stone, bahwa Muslim menyembah batu hitam, is completely idiot. Kata Rabbi Tovia Singer tuh. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam menyembah Ka'bah, nggak ada. Justru karena Ka'bah itu hanya sebagai kiblat, sebagai arah persatuan umat Islam. Dan kalau memang kita menyembah kan kita pasti nggak boleh injak-injak. Lah bukti kita injak-injak kan? Dan itu bukan objek sebagai yang disembah. Nah, sekarang contoh kasusnya begini. Misalnya kita naik kapal laut dari negara mana ke negara mana misalnya. Apakah kita tetap harus menghadap Ka'bah pada waktu kita sholat di atas kapal laut? Enggak, bebas. Jadi kalau kita sedang safar di atas pesawat terbang atau di kapal laut misalnya, pas kita sholat di atas kendaraan kita nggak wajib menghadap Ka'bah. Iya. Itu ada pengecualian gitu. Jadi tidak mungkin Ka'bah itu adalah yang disembah oleh umat Islam, karena Ka'bah itu hanya arah untuk persatuan umat Islam gitu. Nah sekarang kalau bilang tawaf misalnya, baca ini, tolong baca ini sebentar ya. Di Mazmur 5 ayat 8 sebentar. Buka ini Mazmur 5 ayat 8. Sebentar. Hah? Belum ya, belum keluar. Sebentar. 5. Oh, ini di atasnya. Nih, saya keluarin nih di TV nih. Ini masalah Ka'bah nih ya. Jadi di Yahudi juga punya. Mana? Mereka juga punya kiblat. Sebentar, ini lagi saya keluarin. Kok belum keluar? Udah. Nah, itu lihat tuh. Baca. Oke. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Lihat, menyembah ke arah baitmu. Iya. Baitmu apa? Bait Allah. Bait suci kan? Bait suci. Menyembah ke arah baitmu yang kudus. Terus kalau begitu nih Daud menyembah bait suci bukan? Iya. Ini pernah maksudnya nih kalau begini bait suci itu berarti Tuhannya Daud bukan? Pasti mereka menganggap bahwa ya ini bukan beda. Dong. Ini beda. Bukan dong? Iya. Terus ini ada lagi nih. Bentar. Di Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Kalau kita mau pakai ayat-ayat mereka aja, supaya mereka bisa mikir gitu. Ya. Mazmur berapa?
Mazmur 138 ayat 2 tuh bacain tuh. Agak lama ya ini keluar TV-nya ya. Tuh. Bacain tuh. Bentar. Tuh udah tuh. 38 ayat 2 ya. Aku hendak sujud ke arah mana tuh? Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab ku buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nah, sujud ke arah bait-Mu. Apakah Daud menyembah bait suci? Enggak kan? Gitu. Terus ada lagi nih, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Bacain tuh. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, coba lihat ke arah mana? Perintah tingkap-tingkap yang buka ke arah mana? Ke arah Yerusalem. Kenapa harus ke arah Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait suci. Iya. Gitu. Oke. Ya, sebenarnya mereka tuh paham sebenarnya hal ini. Ada lagi nih Mazmur 26 nih. Bentar kita habisin dulu. Iya. Mazmur 26. Berapa tadi? 6 sampai 7. Tuh, baca tuh. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan. Tawaf. Mengelilingi apa? Tawaf kan? Tawaf. Nah, sekarang Kristen punya kiblat nggak? 1. Kedua, mengelilingi mesbah nggak? Tuh, 2. Kan mereka menggunakan kitab Yahudi nih. Mereka mengaku bahwa PL itu kan adalah kitab mereka juga gitu kan. Iya. Tetapi di dalam PL ada ayat begini, kenapa nggak dilakukan gitu. Mereka akan bilang bahwa ini sudah tidak berlaku untuk orang di luar Yahudi gitu. Oh gitu. Jadi ada yang nggak berlaku, ada yang berlaku. Ya, gitu. Jadi dibilang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Iya. Kata siapa? Kata Paulus. Kata Paulus, bukan kata Yesus. Jadi sebenarnya mereka bukan mengikut Yesus, jadi mereka mengikut Paulus. Penyembah siapa? Penyembah Yesus. Penyembah Yesus. Gitu. Karena Yesus tidak mengajarkan untuk disembah. Nah, gitu. Karena Yesus mengajarkan menyembah Allah. Nah. Ya. Jelas kan? Cukup? Apa lagi? Ya. Intinya begini, ini sebenarnya udah jawaban-jawaban buat mereka ya, jawaban-jawaban. Sebenarnya nggak usah panjang-panjang sebenarnya udah. Iya. Ya, kalau seandainya mau bantahlah Bible-mu sendiri. Iya. Saya cuma mengatakan bantahlah Bible-mu sendiri. Silakan kau sikapi Bible-mu sendiri. Kalau Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah kitabmu, jangan kau ambil yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jangan kau buang yang tidak diinginkan. Ya, jadi pada saat Anda mengatakan bahwa kita menyembah Ka'bah, batu, coba lihat kau sendiri di Bible-mu itu sudah di perjanjian lama sudah begitu. Nah, kalau mereka nggak mau mengikuti ya jangan pakai kitabnya. Ya gitu. Jangan buang perjanjian lama. Mereka harus pakai karena kalau nggak ada kitab itu nanti nggak ada nubuat buat Yesus. Betul. Ya, oke, contoh. Ini di luar konteks, Pak. Pak lagi kan kok. Nggak apa-apa. Yesaya 53, kebanyakan mereka menggunakan itu untuk dalil supaya Yesus adalah itu adalah nubuat Yesus. Ya. Oke. Di Yesaya 53 ayat 2, ya. Ayat 10. Enggak, 53 ayat 2. Coba buka deh, sebentar. Sebentar ya, buka Yesaya 53 ayat 2. 53, 2. Udah. Ya, udah. Apa? Sebagai taruh. Ia tumbuh. Ini gua tampilin di TV ini. Ya. Ini contoh nih. Dia semuanya Yesaya 53 ayat 4, 5, 6, 7 itu bahwa itu adalah nubuat buat Yesus kan? Iya. Harusnya satu perikop dong baca. Iya. Ya kan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dia di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak. Dia jelek, buruk rupa. Ada sehingga kita memandang dia, ya kan? Tidak ada sehingga dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Paham nggak di sini? Oh. Jadi kalau seandainya dia menganggap itu adalah nubuat Yesus, Yesus buruk rupa. Ya oke lah, kalau buruk rupa nggak buruk rupa itu mungkin lain dia mengatakan bahwa Yesus ganteng, muda segala macam. Itu foto lah, itu visualisasi lah ya. Baca ayat 10 dong. Iya, baca. Nih 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dia masih hidup dan tidak mati. Punya keturunan. Dan punya keturunan. Nah, mana keturunan Yesus? Iya. Nah, ini sebenarnya. Berarti kalau punya keturunan apa? Menikah nggak? Ya menikah. Nah, dia ngambilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Biasanya orang Kristen kalau mau mengambil nubuat buat Yesus tuh ngambilnya ayat-ayat sebelum ayat 10.
Iya. Ayat 10-nya nggak dikutip. Ayat 4, 5, 6, biasanya begitu. Ya kan? Oh, ini sesuai nih. Kayak Mazmur 21 ayat ayat 1-nya dia mengatakan bahwa berarti kalau begitu namanya out of context. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Cukup udah azan Isya. Alhamdulillah. Terima kasih Ko Dondi. Sebenarnya pengen panjang guanya ya, cuman ini udah cukup gua rasa dengan jawaban kayak begini. Sekalian nyobain kamera baru. Oh, kamera baru. Benar. Ini lagi pakai kamera saya ini. Kamera saya. Yang mana? Oh, yang itu. Yang ini. Oh, yang itu. Ya kan? Kamera gua ini. Ya. Oke. Terima kasih buat Ko Donditan udah bisa menjawab. Sama-sama. Kayaknya gua nggak perlu lama-lama langsung. Pak. Ko Donditan memang begitu. Langsung buka. Mau lihat nih. Jadi nggak usah lama-lama. Udah. Oke. Terima kasih. Mohon undur diri. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat Iwan Villa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak cerewet begitu ya? Emang, karena nenek.